Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan ke-12 ya. Ini kita masih membahas tentang teknik pengintegralan atau teknik integrasi. Jadi di pertemuan kali ini kita bahas tentang integral parsial gitu. Kalau kemarin teman-teman sudah bahas tentang aplikasi integral, dan juga ada satu teknik integrasi di situ yaitu integral substitusi. Gitu ya. Mungkin kita review sebentar. Kemarin sempat ada contoh untuk menentukan integral dari 3x per akar dari 5 min 9x pangkat 2. Jadi untuk di integral substitusi cirinya adalah kita memilih satu fungsi dari satu fungsi untuk fungsi bagian di fungsi yang umum gitu ya. Nah, kalau di sini ada dua fungsi bisa kita anggap gitu ya, ada 3x, ada akar dari 5 min 9x pangkat 2, atau ada satu fungsi lagi boleh kalau dipisah 5 min 9x pangkat 2. Nah, di sini yang kita misalkan fungsi u adalah 5 min 9x pangkat 2-nya, karena dia terkesan lebih kompleks dan ketika diturunkan nanti akan saling menghilangkan dengan 3x gitu ya. Nah, kemudian untuk du per dx-nya, jadi setelah kita menentukan u, kita perlu menentukan turunannya, yaitu du per dx. Nah, du per dx-nya ini adalah min 18x, kemudian kita mencari dx-nya. dx-nya adalah 1 per min 18x du, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusikan fungsi u yang sudah dimisalkan, dan juga ada dx ya. Jadi fungsi u-nya kita misalkan dan juga dx, baru kita substitusikan ke fungsi awal gitu. Nah, di sini kalau kita substitusikan bentuknya akan menjadi integral dari 3x per akar dari u dx begitu ya. Kemudian dx-nya nanti kita ubah juga ke bentuk du. Nah, sehingga teman-teman akan dapat seperti ini. Oke, karena review saya percepat sedikit ya. Nah, jadi jangan lupa untuk di bagian akhir nanti teman-teman harus merubah lagi bentuk u yang ada di situ dengan u fungsi awal yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 5 min 9x pangkat 2 gitu ya. Nah, di bagian pertemuan ini kita kemudian di materi selanjutnya ada teknik integrasi dengan integral parsial gitu ya. Nah, di sini misalnya kita punya dua fungsi, yaitu ada u, jadi ada yang kita misalkan u dan ada yang kita misalkan v. Nah, di sini aturan umumnya adalah bentuknya, jadi kita bentuk dulu dia ke integral u dv begitu ya. Nanti hasil integralnya atau teknik integralnya akan menghasilkan u dikali v min integral v du. Di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari integral x akar dari 5x plus 1 dx, kemudian ada integral dari 2x cos x dx, dan juga ada integral dari 0 sampai pi per 2 x sin 2x dx begitu ya. Nah, di sini yang pertama dulu, contoh nomor 1 itu ada integral dari x akar dari 5x plus 1 dx gitu ya. Nah, tadi teman-teman sudah lihat u sama dv di situ ya, berarti kita harus menentukan dulu u-nya siapa, kemudian dv-nya siapa. Nah, di sini kita misalkan kalau u-nya itu adalah x, jadi yang awal-awal adalah u, dan sehingga ketika u-nya kita sudah tentukan, maka du per dx-nya adalah 1, gitu ya. Maka du-nya adalah sama dengan dx. Nah, untuk dv-nya kita ambil yang belakang, di situ ada akar dari 5x plus 1 dx.
Nah, kalau kita dapat dv, berarti nanti kita tinggal mencari v-nya. Nah, untuk v-nya ini kita dapat dari integral akar dari 5x plus 1 dx. Jadi integral dari dv gitu ya. Nah, integral dari akar 5x plus 1 ini tentu saja teman-teman cari dengan menggunakan aturan integral yang awal gitu ya. Kalau memang masih belum nanti bisa dibuka lagi. Nah, di sini saya tuliskan langsung hasilnya adalah 2/15 dalam kurung 5x plus 1 pangkat 3/2 ditambah C gitu ya. Nah, dari informasi-informasi ini kita baru bisa membentuk ke bentuk yang awal tadi, formula yang awal yaitu integral dari U dV sama dengan U kali V min integral V du gitu ya. Nah, tadi U-nya adalah X, kemudian V-nya adalah 2/15 dikali 5X plus 1 pangkat 3/2 dikurangi dengan integral V. V-nya tadi adalah 2/15 5X plus 1 pangkat 3/2 du. U-nya tadi adalah X gitu ya, berarti dx. Nah, ini sudah oke, berarti nanti tinggal diintegralkan lagi untuk yang 2/15-nya begitu ya. Nah, hasilnya bisa teman-teman lihat di situ adalah 2x/15, 5x plus 1 pangkat 3/2 dikurangi 4/375, 5x plus 1 pangkat 5/2 begitu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2 itu ada integral 2x cos x dx gitu ya. Untuk integral trigonometrinya teman-teman bisa mengambil dari berbagai referensi ya. Cukup mudah di situ. Nah, kalau integral 2x cos x dx, teman-teman perlu memisalkan u-nya dulu, menentukan u-nya dulu siapa yang di fungsi awal biasanya ya. Jadi u-nya sendiri adalah 2x. Kemudian untuk turunan dari U terhadap X. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua ini, jadi U-nya adalah kita pilih yang 2X. Kemudian berarti DU-nya adalah DU per DX-nya adalah 2, berarti DU-nya adalah 2 kali DX, begitu ya. Kemudian selanjutnya, kemudian kita pilih DV-nya ya. DV-nya adalah cos x belakang tuh ya, cos x dx, kemudian V-nya berarti integral dari cos x dx, yaitu integralnya cos, ada yang masih ingat ya, sin x plus y. Nah, di sini baru kita jadikan ke formulanya, yaitu integral u dv sama dengan uv min integral v du. Jadi u-nya sendiri tadi adalah 2x, kemudian dv-nya adalah mana tadi? Cos u kali v, u-nya adalah 2x, v-nya sin x, kemudian dikurangi dengan integral v, v-nya sin x du, begitu ya. Nah, sekarang du-nya ini harus kita ubah dulu ke dx gitu, karena tidak bisa kita integralkan kalau variabelnya x, kemudian diturunkan terhadap u, begitu ya, sehingga di sini 2 kali sin x-nya tetap dikurangi integral dari sin x dikali setengah dx ya. Jadi teman-teman bisa mengolah du sama dengan 2 kali dx, berarti dx-nya du ya di sini ya. du sama dengan 2 kali dx, oke, berarti di sini harusnya 2 dx ya. Sebentar, ada yang keliru. Oke, lanjut. Jadi du-nya tadi adalah 2 dx, sehingga teman-teman bisa mengintegralkan sin x terhadap dx gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, hasilnya adalah 2 sin x dikurangi min 2 cos x gitu ya, plus c. Nah, kemudian kita sederhanakan, min kali minnya jadi plus. Nah, untuk contoh ketiga, di contoh ketiga ini teman-teman bisa melihat bahwa di situ adalah integral tentu ya, dari batasnya 0 sampai pi per 2, fungsinya adalah x
sin 2x dx begitu ya. Nah, di contoh soal yang ini berarti teman-teman setelah mengintegralkan nanti perlu mensubstitusi nilai di batas bawah dan batas atasnya, gitu ya, batas atas dikurangi batas bawahnya. Nah, oke, kita bahas saja. Jadi di nomor ini teman-teman bisa memisalkan dulu untuk U-nya adalah X sehingga DU-nya adalah DX dan kemudian untuk dv-nya adalah sin 2x dx, kemudian dicari v-nya, kita cari v-nya dengan mengintegralkan sin 2x, yaitu min setengah cos 2x plus c, gitu ya. Kemudian kita bisa substitusikan ke aturan yang awal, yaitu integral dari U dv 0 sampai pi per 2 adalah integral adalah U kali V min integral V du, begitu ya. Selanjutnya, kalau misalkan U-nya tadi dan dv-nya sudah ketemu, gitu ya, berarti U-nya tadi adalah du sama dengan dx, U-nya adalah x, gitu ya. Berarti x kali, oke lanjut, tadi U-nya adalah x, kemudian V-nya adalah min setengah cos 2x, begitu ya. Min integral dari min setengah cos 2x dx, itu batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 2. Nah, teman-teman bisa mensubstitusikan, mencari integralnya dulu ya. Jadi diintegralkan dulu yang min setengah cos 2x ini terhadap variabel dx. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan min setengah x cos 2x ditambah integral dari ini adalah min setengah dikali min plus, ya, setengah dikali seperduanya adalah seperempat sin 2x, batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 2. Kemudian teman-teman bisa mensubstitusikan nilai pi per 2 batas atasnya ke setiap x yang ada di sini, gitu ya. Jadinya adalah min seperempat cos 2 pi per 2 ditambah setengah sin 2 kali pi per 2, x-nya tadi batas atas, kemudian batas bawahnya adalah 0. Nah, teman-teman bisa berkesan menggunakan kalkulator ya. Jadi kalau nilainya cos 180 itu berapa, nilainya sin 180 berapa, kemudian cos 0 itu 1, sin 0, 0. Jadi teman-teman akan dapat pi per 4 ditambah 0 dikurangi dengan min pi per 4 ditambah dengan 0. Gitu ya, hasilnya adalah pi per 2. Nah, selanjutnya teman-teman bisa coba sendiri untuk menghitung hasil integral dari 3 soal yang ada di sini, begitu ya. Seperti biasa diletakkan di LMS. Kemudian untuk cara kedua dari teman-teman tadi menggunakan UV min integral V du, jadi sekarang bisa menggunakan cara lain yaitu tanzalin ya. Jadi caranya tanzalin. Nah, caranya tanzalin ini bisa kita gunakan dengan kondisi tadi ada UX dan VX, kemudian kita buat tabel aturan tanzalin, di mana tabel ini terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama untuk turunan dan kolom kedua untuk integral. Jadi kita pilih dulu U-nya siapa, V-nya siapa. Nah, kalau di tanzalin ini U-nya itu harus fungsi yang ketika diturunkan memungkinkan dia untuk menjadi 0 hasil terakhirnya, gitu ya. Jadi setelah diturunkan beberapa kali dia harus bisa menghasilkan 0. Nah, kalau integral mah terserah ya. Jadi kondisi pertamanya adalah turunannya harus bisa dijadikan 0, gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di contoh soal gitu ya. Nah, setelah kita buat tabel, jadi setelah teman-teman buat tabel, nah di tabel itu akan kita pasangkan antara yang fungsi diturunkan dengan yang diintegralkan gitu ya. Jadi UX-nya atau fungsi awalnya kita kalikan dengan integral pertama dari V. Teman-teman bisa lihat arah panah di sini. Nah, kemudian untuk tandanya itu bergantian jadi plus, min, dan seterusnya sampai habis. Di sini
pertama yang kita cari adalah nomor 1 itu ya. Jadi integral dari X pangkat 2 sin X dx gitu. Jadi kita buat dua tabel. Kita buat tabel dulu dengan 2 kolom gitu ya. Satunya yang diturunkan, satunya yang diintegralkan. Saya pilih U-nya adalah X pangkat 2, berarti yang diintegralkan adalah sin X gitu ya. Teman-teman bisa menurunkan pertama, 2X diturunkan pertama, 2X, X pangkat 2 diturunkan 1 kali 2X, diturunkan lagi, 2X-nya adalah 2, 2-nya diturunkan adalah 0. Jadi teman-teman menurunkan sampai 0 gitu ya. Kemudian sebelahnya integral itu teman-teman mengintegralkan sin X di integral 1 kali. Jadi sin X integralnya cos min cos X. Kemudian untuk mengisi kolom selanjutnya teman-teman mengintegralkan dari min cos X, yaitu min sin X, dan integral dari min sin X adalah cos X. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasangkan satu-satu dari yang fungsi awal gitu ya. Kemudian jangan lupa memberikan tanda plus, min, dan plus karena ada 3. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2, di sini X pangkat 2, positif ya, berarti X pangkat 2 min cos X, berarti min X pangkat 2, min X pangkat 2 cos X. Nah, kemudian ditambah, kenapa ditambah? Harusnya kan negatif. Nah, ini min ketemu min, jadi positif. Positif 2X sin X. Nah, ini positif juga 2 cos X. Gitu. Nah, untuk nomor 2 sama, jadi kita buat 2 kolom, di situ 2X-nya yang saya pilih untuk turunkan karena gampang jadi 0 ya. Untuk cos-nya saya pilih diintegralkan. Gitu. Sehingga kalau kita pasangkan, di sini ada 2X berpasangan dengan 1/3 sin 3X, kalau dikalikan adalah 2/3X sin 3X gitu ya. 2/3X sin 3X ditambah dengan 2 oh iya tandanya, tandanya plus kemudian minus. Nah, minus ketemu minus plus ya, jadi plus 2/9 cos 3X plus Y gitu. Nah, untuk tanzalinnya teman-teman bisa coba di sini di 2 latihan yang terakhir ini ya. Jadi ada latihan A sama B. Temukan hasil ya di situ, tipu lagi. Kemudian untuk nomor 2, ini nomor 2 ya yang bawah. Teman-teman silakan mencari aplikasi matematika, boleh yang online, boleh yang offline. Kemudian coba diperiksa perhitungan manual dari A1A dan 1B di atas itu apakah sudah sesuai dengan hasil aplikasi gitu ya. Jangan lupa hasil perhitungan aplikasinya di screenshot atau di foto kemudian diletakkan di lembar jawaban. Begitu, jadi ada 5 soal di sini, 6 dengan screenshot ya. Begitu saja untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf agak banyak backsound ya. Tetap semangat, kita ketemu insya Allah di minggu depan ya untuk web meeting untuk membahas integral tak hingga. Gitu ya. Terima kasih banyak. Waktu yang diluangkan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.